Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, berjumpa lagi dengan saya Kak Riri di channel Edukasi Eksis. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang perjuangan diplomasi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Apa ya yang dimaksud dengan perjuangan diplomasi? Untuk mengetahuinya secara lengkap, simak terus video ini sampai selesai ya. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, setelah proklamasi kemerdekaan, kedaulatan Indonesia masih belum sepenuhnya diakui oleh dunia. Indonesia masih mendapatkan ancaman dan serangan dari Belanda yang ingin merebut kembali wilayah Indonesia. Serangan tersebut membuat rakyat Indonesia terus berjuang melakukan perlawanan. Perjuangan rakyat Indonesia tidak hanya melalui perjuangan fisik, namun juga melalui perjuangan diplomasi. Apa ya yang dimaksud dengan perjuangan diplomasi? Perjuangan diplomasi adalah perjuangan yang dilakukan melalui perundingan. Perundingan ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama antara pihak penjajah dengan pihak Indonesia. Perundingan apa saja ya yang telah dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Yang pertama, Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati diadakan pada tanggal 11 sampai 13 November 1946 di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Perjanjian ini merupakan hasil perundingan antara pihak Indonesia dengan Belanda untuk menghentikan peperangan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Dalam perundingan tersebut, pihak Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, sedangkan dari pihak Belanda dipimpin oleh Jenderal Van Mook. Perjanjian ini baru resmi ditandatangani pada tanggal 25 Maret tahun 1947. Isi Perjanjian Linggarjati yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan membentuk negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Namun, tak berselang lama, pihak Belanda melanggar perjanjian tersebut dan menyerang Indonesia kembali pada 21 Juli 1947 dalam agresi militer Belanda I. Hal tersebut membuat berbagai negara seperti Amerika Serikat dan Inggris turut menentang tindakan Belanda. Akhirnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk Komisi 3 Negara yang terdiri dari perwakilan negara Australia, Belgia, dan Amerika Serikat untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Komisi 3 Negara mengusulkan agar Indonesia dan Belanda kembali melakukan perundingan. Perundingan selanjutnya kemudian dilakukan di atas kapal perang milik Amerika Serikat, yaitu kapal perang Renville. Yang kedua, Perundingan Renville. Perundingan Renville dilaksanakan pada 8 Desember 1947 di geladak kapal perang Amerika USS Renville. Perundingan ini dihadiri oleh pihak Indonesia dan pihak Belanda serta perwakilan dari masing-masing Komisi 3 Negara. Pihak Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan dari pihak Belanda dipimpin oleh Abdul Qadir Widjoyo Atmojo. Perundingan ini menghasilkan Perjanjian Renville yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Isi Perjanjian Renville secara garis besar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujui adanya garis demarkasi atau garis batas antara wilayah Republik Indonesia dan negara kependudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian Renville ini semakin merugikan pihak Indonesia karena wilayah kekuasaan Indonesia menjadi semakin sempit dan terkepung wilayah kekuasaan Belanda.
Belanda juga menguasai wilayah-wilayah penghasil pangan dan sumber daya alam dengan melakukan blokade ekonomi. Namun, pada akhirnya, lagi-lagi Belanda melanggar perjanjian tersebut dengan secara sepihak menyatakan bahwa tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville. Belanda melakukan serangan agresi militer Belanda II pada 19 Desember 1948 di Yogyakarta yang menjadi ibu kota Indonesia saat itu, serta menangkap Soekarno dan Muhammad Hatta. Langkah Belanda tersebut dikecam dunia dan menarik perhatian internasional yang semakin menyadari adanya perjuangan besar mempertahankan kemerdekaan Indonesia. PBB kemudian mengubah Komisi Tiga Negara menjadi United Nations Commission for Indonesia atau UNCI untuk membantu perundingan Indonesia dengan Belanda. UNCI akhirnya membawa perwakilan Indonesia dan Belanda untuk berunding kembali. Hasil perundingan ini selanjutnya dikenal dengan Perjanjian Rumroyen. Yang ketiga, Perjanjian Rumroyen. Perjanjian Rumroyen dilaksanakan pada 14 April 1949 dan berakhir dengan ditandatangani perjanjian pada 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diadopsi dari ketua delegasi dari pihak Indonesia yaitu Muhammad Rum dan dari pihak Belanda yaitu Herman van Rooyen. Perjanjian Rumroyen ini dilaksanakan untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag. Pada perjanjian tersebut, pihak Indonesia menyatakan bahwa yang pertama, memerintahkan pengikut Republik Indonesia yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. Yang kedua, bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian, menjaga ketertiban dan keamanan. Yang ketiga, turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap pada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Sementara itu, dari pihak Belanda menyatakan bahwa yang pertama, pemerintah Belanda menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Yang kedua, menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Yang ketiga, tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah Republik Indonesia sebelum 19 Desember 1949 dan tidak akan memperluas negara dengan merugikan Republik Indonesia. Yang keempat, mengupayakan agar KMB segera diadakan setelah pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Perjanjian Rumroyen ini berujung pada pelaksanaan Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda untuk menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dan Belanda. Yang keempat, Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar atau KMB dilaksanakan pada 23 Agustus 1949 di Den Haag, Belanda. Pihak Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, pihak Belanda diwakili oleh Mr. van Maarschaveen, dan dari UNCI diwakili oleh Gridley sebagai peninjau. Konferensi Meja Bundar menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat selambat-lambatnya pada akhir Desember 1949. Yang kedua, penyelesaian masalah Irian Barat akan diselesaikan pada tahun berikutnya setelah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang dipimpin Ratu Belanda atas dasar sukarela serta persamaan derajat dan hak. Yang keempat, Republik Indonesia akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan Belanda. Yang kelima, Republik Indonesia harus membayar utang Belanda sejak 1942. Yang terakhir, dibentuknya APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, sehingga KNIL dibubarkan dan anggotanya digabungkan ke APRIS.
Konferensi Meja Bundar atau KMB menjadi tonggak sejarah kemerdekaan Indonesia. KMB menjadi upaya diplomasi yang membebaskan Indonesia dari Belanda. Akhirnya, negara Indonesia mendapatkan kedaulatannya secara resmi dengan diselenggarakannya acara penyerahan kedaulatan yang diselenggarakan di dua kota, yaitu Amsterdam dan Jakarta. Nah, itu tadi adalah materi tentang perjuangan diplomasi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekian materi yang bisa kakak sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Edukasi Eksis. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.